Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Saudara terkasih dalam Kristus, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga tantangan terhadap iman Kristen. Kami dari tim pelayanan pekabaran Iman Rasuliah atau PPIR telah mengadakan survei dan juga mencatat pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada hari ini kami menghadirkan seorang rohaniwan, Reverend Dr. Daniel Biantoro, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siapakah beliau? Beliau merupakan seorang pengajar ilmu agama-agama dunia di Ohio State University dan juga direktur dari organisasi Friends of Indonesia yang berkedudukan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Beliau juga sering diundang sebagai pengajar-pengajar dan juga sebagai pembicara dalam berbagai seminar. Beliau telah berkeliling ke 37 negara di seluruh dunia. Mari saudara, kita saksikan diskusi saya bersama dengan Reverend Dr. Daniel Biantoro. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Waalaikumsalam. Gini Dr. Daniel, saya punya sejumlah pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Ini ada pertanyaan, apa benar Adam dan Hawa itu manusia pertama di dunia ini? Terima kasih. Sekarang pendekatannya harus kita lihat pendekatan dari mana. Pendekatan secara iman atau pendekatan secara ilmiah. Ya sebenarnya kalau iman yang benar tidak ada pertentangan dengan ilmiah, dan kalau ilmiahnya ilmiah yang benar. Masalahnya sekarang orang lebih menekankan pada sisi ilmiah seolah-olah itu kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kitab suci adalah kebenaran mutlak karena itu diilhamkan oleh Allah. Oleh karena itu sebagai orang percaya tentunya kita akan meyakini bahwa memang Adam dan Hawa itu adalah manusia yang pertama. Ada beberapa alasan untuk mengatakan itu. Mengapa? Kalau kita baca di dalam Markus pasal 10, dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, ya, karena pada akhirnya referensi kita adalah wahyu ilahi di dalam kitab suci, ya. Di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang saya baca demikian, ya, di mana Tuhan Yesus berbicara mengenai pernikahan di sana.
mengenai bagaimana pernikahan itu dikatakan begini. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Ini orang-orang Farisi bertanya tentang perceraian. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Tuhan Yesus, awal dunia itu ada laki-laki dan perempuan, dan tentunya beliau ini menunjuk kepada cerita dalam kitab Kejadian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita percaya Yesus itu bisa bohong enggak? Kalau Yesus tidak bohong, jadi pada waktu beliau mengatakan bahwa awal dunia memang ada laki-laki dan perempuan, berarti apa yang dikatakan oleh beliau benar. Ini bukan dongeng, karena beliau tidak mengatakan itu sebagai dongeng, tapi beliau mengatakan itu sebagai suatu realita. Itu satu. Yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-5, di situ dikontraskan antara Yesus dan Adam. Di mana dikatakan begini, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang kedua, kitab suci mengajarkan kita demikian. Pasal 5 ayat 12, bukan 2 ayat 12, saya baca demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Maksudnya adanya kematian akibat masuknya dosa. Kematian adalah realita yang kita hadapi secara historis, secara sejarah. Kita mati semua. Ya. Dan menurut kitab suci ini, kematian itu datang karena adanya dosa yang masuk, yang dilakukan oleh satu orang. Nah, satu orang ini siapa? Nggak mungkin monyet kan? Yang dimaksud tentunya adalah menunjuk kepada Adam. Jadi harus dikatakan di dalam ayat yang kita baca ayat selanjutnya, kita baca dalam ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa Adam itu yang mendatangkan dosa. Adam itu yang mendatangkan ketidakbenaran. Dan Adam itu adalah manusia. Karena kontrasnya Yesus yang manusia benar. Jadi kalau Yesus dikontraskan sebagai manusia, dikontraskan dengan tokoh dongeng, yang nggak masuk akal lah. Jadi di sini kalau Yesus itu memang manusia historis, dan Adam dikatakan sebagai kontrasnya Yesus, berarti Adam ya manusia historis juga. Oleh karena itu berdasarkan keterangan Alkitab, kita percaya memang Adam dan Hawa adalah manusia yang sesungguhnya, sebagaimana Yesus Kristus adalah manusia yang sesungguhnya, sebagaimana dia sendiri mengatakan bahwa pada awal dunia Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan itulah menunjuk pada Adam dan Hawa. Bahkan ada orang-orang yang percaya pun masih mempercayai teori evolusi dari Darwin. Itu bagaimana, Dokter? Ya sekarang pertanyaannya adalah orang ini percaya kitab suci tidak? Sebab teori Darwin juga masih banyak permasalahannya, dan teori Darwin juga masih direvisi berulang-ulang. Dan satu hal yang sampai sekarang belum diketemukan adalah missing link. Adalah keterkaitan yang terputus. Kalau memang benar manusia berasal dari monyet, ya, kalau memang benar manusia dari monyet, berarti ada makhluk antara yang dari monyet menuju perubahan kepada manusia. Ternyata masuk makhluk antara itu tidak ada. Monyet dari dulu ya monyet saja, manusia dari dulu ya manusia saja. Kok nggak ada makhluk antara ini? Mengapa ada missing link? Ada satu kaitan yang terputus antara dari monyet berubah kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat data biologi atau data ilmiah, dan kita melihat kisah dalam kitab Kejadian, sebenarnya datanya sama. Misalnya, kalau kita baca kitab Kejadian, coba kita baca dalam Kejadian pasal 1, ya. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi diciptakan, urutannya adalah benda-benda non-organik dulu.
bumi, langit, batu-batuan. Dan kalau kita belajar ilmu biologi, ya memang yang ada benda-benda non-organik ini. Baru kemudian setelah itu apa? Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan ayat yang dan jadilah demikian. Jadi demikian mulai ada air. Dan dari air itu mulailah muncul kehidupan. Dan kalau kita lihat memang dalam ilmu biologi pun kehidupan itu bermula dari air, bermula dari ganggangan. Ya menurut teori evolusi. Kalau kita lihat ini juga